Kemarin dulu di depan teras rumah saya itu ada namanya whole widow alias janda bolong. Ada tanaman namanya janda bolong. Ada orang itu tahu-tahu masuk rumah saya. Tahu-tahu masuk rumah saya. Masuk. Terus enggak pakai pamit, langsung masuk ke halaman, langsung dia lihat pohon-pohon itu. Dia pakai assalamualaikum, enggak pakai apa. Mas, ini dijual lah mas, langsung gitu sama saya. Saya pas ada tamu. Udah jual, kenapa mas? Banyak yang suka ini. Dia bilang gitu. Ada apa sama ini? Iya, ini pohon banyak yang suka. Lah padahal itu dari bertahun-tahun di situ ada orang tanya. Lah kok tahu-tahu orang suka? Ya itu namanya bisnis monyet. Enggak apa-apa itu jenengan main itu, tapi jangan lama-lama. Ketika mulai viral, jenengan ikut itu sebentar, enggak apa-apa, ambil untung setelah itu jenengan selesai. Karena sebentar lagi akan hancur, pasti itu sudah. Ojo, insyaallah nek gak ono, wis lah hancur. Mana yang bertahan? Mana yang bertahan? Lohan, lovebird, lohan, bunga cinta, gelombang asmara, di dada, sanubari dan ada semua. Habis. Nanti tahun ini akan ada lagi apa mungkin sekarang ini? Lato-lato bisa jadi juga, iya. Bentar lagi habis itu, masuk itu. Itu produsennya ke orang-orang beberapa komunitas saja yang produksi. Nanti tahu-tahu se-Indonesia pakai lampu kelap-kelip. Bagi saya kok enggak terlalu apik lampu kelap-kelip itu. Bingung wong nyetir. Se-Indonesia, bahkan di pelosok Medan saya kelihatan itu. Saya masuk di pelosok Medan waktu itu tahun berapa? Ada di dalam desanya Medan sana, mau ke Danau Toba itu lewat kampung-kampung kecil. Ada lampu itu di dalam desa se-Indonesia. Nah begini. Nah sehingga permainan-permainan seperti ini hukumnya haram bagi Islam. Dalam Islam hukumnya haram karena pasti ada orang yang dirugikan. Bisnis dalam Islam itu haram, menzalimi, merugikan orang lain. Karena Allah itu mengharamkan kezaliman. Ya, sehingga tidak boleh. Makanya jangan hati-hati. Kalau kelihatan bisnis, saya kan Pak, main lohan saya. Hati-hati aja. Nah, jadi kalau misalnya mau ikut di situ, tidak ada masalah. Tapi yang cerdas, ambil sebentar, langsung selesai sudah. Jual beli 3 kali 4 kali sudah dapat untung, stop. Wes, tunggu aja hancurnya sebentar lagi. Kenapa? Ya itu bisnis seperti itu. Nah, di sini juga disampaikan di sini di dalam kitab Ihya bab keadilan dan menghindari kezaliman dalam jual beli, diantaranya al-ihtikar, menimbun sembako itu juga haram. Kan sering terjadi di Indonesia. Beras, tidak tahu saya Indonesia kok kadang-kadang kok impor beras ini, saya kok melok-melok. Indonesia negara yang luar biasa. Ya, dalam pertaniannya, dalam segalanya. Tongkat ditanam jadi tanaman, tongkat kayu ditanam jadi tanaman Indonesia. Tapi bisa melok-melok ya, gak melok ya. Sering ditemukan di dalam sebuah pabrik gudangnya, tahu-tahu beras itu tontonan sampai 20 tingkat, 30 tingkat. Ketika beras turun gak dijual dulu, begitu jual berasnya naik dijual. Atau permainan misalnya, kan banyak itu jenengan lihat video, itu bukan kata saya, di video itu banyak jenengan lihat orang-orang jeragan tomatnya dibuang. Ada lagi orang-orang petani singkong, petani lomboknya dibuang, petani cengkeh dulu di Madura kan pernah, ya dibuang. Kenapa? Karena waktu hari dia mau panen dihancurkan harganya itu. Nah ini termasuk. Nah sehingga ya orang males. Orang gimana mau kerja? Mau nyoba berani dari mana? Lah kalau setiap begitu hancur, ya kan males akhirnya. Antara modal tomatnya dengan pupuknya jauh hancur. Lah kok bisa? Saya dulu kan Sayyidul Ayyam, Jeragan Pitik dulu saya. Pensiun saya sudah. Iya. Karena tidak sehat saingannya. Tahu-tahu dapat harga 1 kilo 11.000. Saya tanya di pasar berapa? Tetap 35. Loh kok bisa?
Dalam 1 tahun ini di pasar harganya 35, 36, 35, 36, 35, 36. Saya petaninya, peternaknya 11.000. Lah yang 24.000 itu badine sopo? Mosok yang kesel 40 hari, walaupun saya nggak ikut mancul ya. Masa yang garap 40 hari dapatnya rugi, bakulnya dapatnya untung. Kok bisa di pasar tetap 35? Apa yang menjadikan ayam saya jadi 11.000? Siapa yang menentukan harga itu? Hanya Allah yang tahu. Ya itulah kehidupan, itulah kehidupan. Dan itu contoh kecil dari jutaan kasus di negara yang kita cintai ini. Banyak sekali begitu. Kedoliman ya. Kan banyak gitu. Orang didolimi, nanti tahu-tahu pupuk gak ono. Ajib, pupuk gak ono. Ya, ndak ada. Bensin turun, bensin naik. Kita anggap di Wakanda, misalnya di sebuah negara namanya Wakanda. Tahukah Anda bahwa minyak bumi itu adalah cairan terbanyak setelah air? Nyumber seperti air. Ojo khawatir. Lah, kenapa kok ditulis dari fosil, plankton-plankton yang hancur setelah berjuta-juta tahun dan dia jadi minyak? Maka ini akan habis suatu saat. Kenapa dikatakan seperti itu? Supaya harganya mahal. Dan buku sekolah dulu nulis begitu. Padahal ulama-ulama perminyakan dari Amerika Serikat itu mengatakan, saya heran dari mereka, buku-buku pendidikan kok nulis begitu. Dia bukan dari fosil, dia nyumber, tidak akan habis itu. Tapi supaya mahal harganya gimana? Dibilang ini akan habis, jadi harganya mahal. Dan yang kita tahu dari negeri kita yang kita cintai itu, kalau minyak dunia naik ikut naik, kalau dunia turun tetap gak mudun. Iya, coba antum cek. Pernah Indonesia ini turun bensinnya 1-2 kali dan itu tidak ada artinya. Turun Rp250 2 bulan. Setelah itu naiknya 1.000. Podo ae. Dulu kita kalau beli bensin itu 150.000 itu sudah hampir full, Pak. Sekarang 150 diguyu ambek pandome. Diguyu ambek pandome. Naik kita cerit, tidak ada artinya sudah. Nah, ya kita tidak tahu. Ya tidak tahu. Walhasil intinya, kalau ada kezaliman, jangankan yang non muslim, yang muslim aja, kata Nabi Muhammad SAW, itu disebutkan di riwayat Imam Muslim, Allah tidak mau kepadanya. Imam Ahmad ya, di riwayat Imam Ahmad, faqad baro'a minallah, dia telah melepaskan diri dari Allah dan Allah melepaskan diri darinya. Itu riwayat Imam Ahmad. Dan Nabi Muhammad mengatakan faka'annama qatala nafsan, seperti bunuh orang, itu kata Nabi Muhammad. Kok dipateni aku rasanya? Memang benar. Faka'annama qatala nafsan, seperti bunuh orang, kata Rasul. Di dalam riwayat Muslim, man ihtakara fahuwa khati', siapa yang menimbun sembako demi keuntungan, maka dia telah bersalah besar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang tidak jual sembako, nimbun sembako 40 hari, gelap hatinya, tertutup hatinya, ya, tertutup hatinya. Dan Sayyidina Ali juga pernah menemukan orang yang menimbun makanan, ya, bisa jadi sampai akhirnya kedaluarsa. Ketika Sayyidina Ali tahu, dibakar sama Sayyidina Ali, dibakar, ya. Siapa orang yang sampai ya, Rasulullah bersabda di dalam riwayat Al-Hakim bahwa Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang tetap jual normal walaupun dia akhirnya rugi, bisa jadi orang rugi, kata itu kan, bisa jadi orang rugi. Kalau dia sampai rugi, kata Nabi, maka itu ruginya hitungannya sedekah buat dia. Begitu, ya, tidak akan hilang. Ada satu cerita di sini bahwa satu orang menyiapkan satu jeragan, satu sultan punya barang sembako. Ya, katakanlah kalau di Indonesia itu beras, minyak, kecap, apalagi gula, kacang hijau, apalagi glepung, ya, terigu,
sudah disiapkan sama dia, ayo jangan bawa, jangan jual. Ngomong ke anak buahnya, saya jual, ya berangkat anak buahnya, ya kemana? Ke Basrah, Irak. Nah begitu sampai di Irak, ketemu sama toko besar, dikatakan ketika di hari Kamis, mau jual Pak, jual apa? Tapi ini di Basrah ya akhi, begitu, bukan bukan. Ya akhi, ini mau jual sembako. Lah karep maksud dari si sohibul toko ini tadi, dia itu karena ini sudah langganan sama saya, walaupun yang datang itu utusannya, jeragannya ada di tempat lain. Mas, jangan jual sekarang, besok aja, besok itu Jumat harga itu naik. Jenengan kalau jual besok itu 2 kali lipat untung jenengan itu. Jenengan sekarang misalnya jual 100 dinar, besok jenengan bisa dapat 200 dinar. Bayangkan kalau sekapal ini kapal laut yang bawain. Bayangkan kalau satu kapal ini semua akan Anda untung 2 kali lipat. Sabar aja sampai besok. Kan baik. Kelihatannya baik, yang beli dia. Lah si anak buah mau WA waktu itu, zaman saya Imam Ghazali ya. Sinyalnya pedot, tidak bisa bales, maka dia bilang ya wis, ditahan di kapalnya, besok diturunkan, dijual, laku 2 kali lipat. Dia merasa alhamdulillah karena saya sudah melakukan sesuatu untuk tuan saya. Insya Allah oleh bonus apa ini. Pulang dia bawa uang banyak sekali. Terus tuannya pas di oma ngaji, ya tuannya lagi di oma ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Sudah sampai Mas? Iya. Waduh untung. Iya untung apa? Iya. Ya apa ceritanya kok iso untung? Kan ngoten nek nyoplok kacamata nih. Kok bisa untung sampean gimana? Nyeluk abah karena ini jerakan. Saya itu kemarin itu dikandani ambek jerakan itu takon apa? Kemarin saya itu katanya mau jual, jangan jual hari Kamis, jual di hari Jumat. Terus keuntungan 2 kali lipat berarti kamu nimbun itu. Kecapan kayak kucing, bingung dia. Loh, ya tapi kan cuma sehari, ya, kamu tuh namanya nimbun. Karena datangnya kapal ini kan lama, bisa jadi di Basrah itu ada orang-orang yang sudah menanti makanan ini. Kamu tunggu sehari, berarti kamu membuat orang lain menanti sehari. Semua itu kamu suruh nanti sehari supaya kamu dapat untung, supaya saya dapat untung. Nah berarti kamu sudah zalim kamu. Terus dia bilang, si abah ini tadi bilang, gini loh dek, ngomong sama anak buahnya, seperti biasa saja. Kemarin kita jual dengan harga normal, untung kok, sudah untung. Kenapa kamu harus begitu? Ya sudah. Kalau misalnya diganti dengan semua itu dengan emas, untung saya tidak senang. Kata jeragan ini jeragan langka ini. Saya dapat emas, saya tidak senang. Sudah, kalau gitu kamu sudah terdakwa melakukan tindak kriminal kamu. Lah abang ini rek. Gitu. Sudah, ya. Maka semua harta yang dapat itu kamu sedekahkan, semua kamu sedekahkan. Wis, saya tidak mau menerima harta karena ihtikar dari hasil nimbun. Itu orang zaman dulu gitu. Sehingga selamat. Nah kalau sekarang ya di umrohno Pak, anak buahnya di umrohno, padahal cuma sehari loh. Dan berapa banyak terjadi praktek seperti itu. Walhasil hati-hati, jangan nimbun supaya nanti tambah padi, jangan begini supaya nanti tambah mahal, dibeginikan supaya nanti, jangan.
Ya saonoi sudah. Karena mungkin ada orang yang terganggu dengan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.